Metal yang memiliki banyak subgenre ternyata dimulai oleh genre heavy metal, dan disinilah mulai terbentuknya genre metal dan beberapa subgenre metal lainnya dengan berjalannya waktu. Dan berikut mari kita intip band metal terbaik sepanjang masa menurut Loudwire. Behemoth. Evolusi blackened death metal kelas berat Polandia bernama Behemoth adalah salah satu band yang paling luar biasa di extreme metal. Dari awal yang sederhana sebagai band lo-fi black metal, Nergal dengan hati-hati mengambil langkah ke arah sonic baru selama beberapa album berikutnya. Membuka jalan bagi aspek yang lebih brutal melalui album terobosan mereka berjudul Demigod pada tahun 2004. Menggunakan gaya barbar ini selama 2 rekaman berikutnya, Nergal menulis mahakaryanya setelah pulih dari leukemia. Darkthrone. Nocturno Culto dan Fenris adalah duo metal yang memainkan peran penting dalam pengembangan black metal gelombang kedua. Meninggalkan kecenderungan death metal dari rekaman pertama mereka, Darkthrone menetapkan standar untuk estetika lo-fi yang sebagian besar identik dengan genre tersebut. Selama dekade terakhir Darkthrone telah mengubah persnelingnya, dengan memberi penghormatan kepada kecintaan mereka terhadap musik tradisional metal yang kotor dan bernuansa punk di album-album mereka. Between the Buried and Me. Between the Buried and Me awalnya dikelompokkan ke dalam lingkaran metalcore awal. Band ini merilis album Alaska pada tahun 2005, dan dengan sempurna menyiapkan mahakarya mereka yaitu Color 2 tahun kemudian. Duo gitar yang terdiri dari Paul Wagoner dan Dusty Waring memperluas batasan musik mereka, menggabungkan teknik sapuan yang memukau dan berbagai pengaruh luar seperti bluegrass dan jazz. Avenged Sevenfold. Band ini awalnya dimulai sebagai tindakan metalcore, mereka memutar balik ekstremitas dan membawa melodi gitar yang lebih kuat dan kait vokal yang dinyanyikan dengan lebih tajam. Menunjukkan janji luar biasa pada album Waking the Fallen, A7X sukses besar di album ketiga platinum mereka yaitu City of Evil. Mereka membuat keberangkatan terjauh dari awal karir mereka di album Hail to the King, yaitu sebuah album yang berakar kuat di rock dan metal. GWAR. GWAR terkenal karena setiap anggota menggambarkan scumbdogs dari luar angkasa, dengan sebuah misi pernyataan membunuh apapun yang bergerak. Pemimpin yang telah meninggal bernama Dave Brockie sangat berkomitmen pada salah satu karakter paling keterlaluan dalam shock rock sepanjang masa. GWAR memiliki banyak hal untuk ditawarkan sebagai musisi yang serius, serta kegembiraan yang ditemukan dalam lirik dan di panggung. Gorguts. Luke Lemay adalah salah satu gitaris death metal paling ambisius, yang menghancurkan gagasan tentang batasan pada obskura yang sangat penting. Beberapa penggemar mereka berjuang untuk memahami permainan Lemay yang menyesatkan dan bermanuver melalui pengaturan labirin dan tanda waktu yang memutar kepala. Band ini juga mengeksplorasi disonansi di ranah baru. Immortal. Immortal adalah band black metal terdingin dari semua band, membawa tema Arktik yang mendominasi pengetahuan genre ke permukaan bumi. Terkenal karena kecepatannya yang luar biasa, duo inti dari abad dan gaya vokal seraknya yang terkenal serta lirik dingin dari Demonas menghasilkan karya agung pertama mereka di album Pure Holocaust. Gaya band ini akhirnya bergeser ke arah yang lebih melodis di album At the Heart of Inter, yang membawa riff storm yang tak terlupakan pada lagu-lagu mereka. Twisted Sister. Butuh waktu 10 tahun dan ribuan pertunjukan di bar sebelum mereka akhirnya menandatangani kontrak rekaman dan merilis album debut mereka. Mereka adalah band dengan salah satu aksi live terbesar dalam sejarah. Twisted Sister didorong oleh ego duel penyanyi bernama Dee Snider dan gitaris J.J. Friends. Sikap dominan mereka dan kehadiran panggung yang meyakinkan memberikan energi yang hingar-bingar.
Children of Bodom. Bodom Alexei Laiho masih berusia 17 tahun ketika dia menulis Something Wild. Dianggap sebagai salah satu gitaris tercepat di dunia, penghancuran ikon neoklasik telah menjadi landasan suara Bodom. Pengaruh glam metal Laiho dengan apik diterapkan melalui penggunaan hook-nya yang cerdas. Bodom mendapatkan kembali keajaiban terbaik di album Halo of Blood, dan menawarkan penggemar yang terbaik dari kedua belah pihak. Sepultura. Sepultura membantu menempatkan Amerika Selatan di radar logam berat karena thrash masih dalam masa pertumbuhan. Dua rekaman pertama band ini berada di antara thrash dan black metal. Lirik yang bermuatan sosial politik menjadi ciri dari era band yang digawangi oleh Max Cavalera. Dari sini mereka kemudian mengembangkan suara mereka ke pendekatan alur sentris yang berpengaruh namun memecah belah band. Setelah kepergian Max Cavalera dan masuknya penyanyi baru bernama Derek Green, hasil rekaman band tidak menandingi pujian kritis dari era klasik mereka. Celtic Frost. Celtic Frost mengambil etos riffing dari Tony Iommi dan menerapkannya pada sifat mereka yang sedikit thrashy dan sikap morbid. Menjalin persahabatan dengan artis legendaris bernama Harry Giger untuk debut panjang penuh berjudul To Megatherion, gambar tersebut sepenuhnya mewakili visi penulis lagu utama Tom G. Warrior. Band ini semakin memantapkan nilai mereka pada tahun 2006 dengan comeback yang telah dipuji sebagai pengembalian yang ahli dan salah satu rekaman terbaik band. Lamb of God. Lamb of God telah mengibarkan bendera logam modern tinggi dan telah menjadi salah satu tindakan terbesar yang muncul di milenium baru. Agresi yang menjelma dari energi Lamb of God yang tak henti-hentinya adalah berkat vokalis liar bernama Randy Blythe. Ketertarikan band ini terhadap hook and groove tidak dapat disangkal di awal karir mereka. Dream Theater. Berbicara tentang progressive metal, tidak ada band yang lebih luas dari Dream Theater. Secara individu musikalitas mereka adalah elit, kaliber dunia lain yang tampil sebagai master sejati dari peran mereka masing-masing. Theater menyerbu dunia prog metal pada tahun 1992 dengan lagu-lagu hit mereka. Korn. Korn menjadi terkenal sebagai salah satu pemasok awal nu metal, disorot oleh ritme chugging ultra rendah yang dibawa ke ketinggian baru melalui pengiriman vokal manik dari pentolan bernama Jonathan Davis. Ketegangan gugup yang dia bangun di segelintir rekaman pertama band itu sangat gamblang. Suara Korn telah banyak berubah selama dekade terakhir, bahkan bereksperimen dengan dubstep di album The Path of Totality. Fate. Merciful Fate dikaitkan dengan gelombang pertama adegan black metal, sangat didorong oleh tema Raja Setan yang terang-terangan dan bahkan penggunaan tengkorak manusia di atas panggung. Menggabungkan melodi yang subur dengan aransemen yang berani, era ini dianggap sakral. Ketika band berkumpul kembali dengan beberapa wajah baru, mereka membuat sedikit percikan tetapi masih berhasil menghasilkan dua album yang benar-benar hebat. Helloween. Helloween membantu menelurkan speed metal dengan rekaman pertama mereka, satu-satunya lagu yang menampilkan gitaris Kai Hansen dengan tugas vokal utama. Kemudian merekrut Michael Kiske yang berusia 19 tahun melambungkan status Helloween. Helloween mendefinisikan dirinya sebagai power metal. Overkill. Overkill adalah salah satu band thrash yang paling konsisten, dan bahkan berhasil melewati tahun 90-an yang bermasalah dengan rangkaian album yang relatif kuat. Upaya terbaik mereka tahun 80-an seperti Taking Over dan The Years of Decay masih berdiri sebagai rekor thrash yang monumental. Type O Negative. Selera humor Type O Negative termasuk band dark, awalnya membawa lebih banyak gaya thrashy yang membantu memunculkan gothic metal dengan Bloody Kisses dan Love It to Death.
selalu digambarkan sebagai Black Sabbath bertemu The Beatles. Kreator. Legenda thrash Jerman bernama Kreator benar-benar membuat dampak yang paling menghancurkan pada tahun 1986 dengan album Pleasure to Kill. Album ini dapat menyaingi Rain in Blood milik Slayer karena agresi dan kecepatannya yang luar biasa. Dipimpin oleh vokalis sekaligus gitaris Mil Petroza dan drummer Ventor, Kreator mengubah bentuk musik yang memperlambat segalanya pada album Coma of Souls yang menonjol dan bangkit kembali dari tahun 90-an.